ombak menghantam bongkahan es dengan dentum yang berat dan berulang, seperti jantung purba yang tak pernah lelah berdetak. Di atasnya, angin bergerak menyapu dataran beku tanpa penghalang, melintas panjang di permukaan putih yang seolah tak berujung. Di kejauhan, ratusan tubuh hitam putih berhimpit rapat. Koloni penguin kaisar berdiri di tengah hamparan es yang melampaui jangkauan mata ini. Antartika adalah benua seluas hampir 14 juta kilometer persegi, dan hampir seluruh permukaannya tertutup lapisan es setebal ribuan meter. Pada musim dingin, suhu dapat turun melewati minus 60 derajat Celcius, sementara angin katabatik meluncur perlahan dari dataran tinggi, membawa daya yang mampu menggoyahkan keseimbangan. Di sini tidak ada pohon dan tidak ada tanah lunak tempat sesuatu mudah tumbuh. Yang ada hanyalah cahaya yang datang dan pergi mengikuti musim, serta ruang kosong yang terasa lebih luas daripada gema suara manapun. Namun, justru di tengah keluasan ini, kerumunan terbentuk. Riuh penguin memantul lembut di udara yang tipis, dan uap napas mereka membeku sebelum benar-benar lenyap. Dari kejauhan, tempat ini tampak sunyi. Tetapi, di atas es yang keras ini, kehidupan berdiri berdesakan, kecil, padat, dan terus bertahan. Di bentang putih yang tampak tak berpenghuni ini, kehidupan tidak hadir sebagai keramaian yang mudah tumbuh, melainkan bergantung pada musim yang singkat. Ketika matahari rendah menyentuh es laut pada musim panas, lapisan bawah yang keras ini diam-diam menyimpan kehidupan mikroskopis. Alga tumbuh memanfaatkan cahaya yang hanya datang sebentar dalam setahun. Dari partikel-partikel kecil inilah segalanya bermula. Di bawah permukaan laut yang gelap ini, gerombolan krill Antartika bergerak seperti awan hidup, memakan alga yang nyaris tak terlihat. Jumlah mereka membentuk biomasa yang sangat besar, tetapi keberadaan ini tetap rapuh, karena pada akhirnya mereka menjadi santapan bagi makhluk yang lebih besar. Sementara itu, di atas es ini, penguin kaisar berdiri dalam koloni yang padat. Lalu, satu persatu, mereka meluncur ke laut hitam yang membeku. Di sana tubuh-tubuh ini menjadi lincah. Mereka menyelam lebih dari 500 meter, menahan napas hingga 20 menit, dan mengejar kilatan ikan serta krill di ruang yang hampir tanpa cahaya. Rantai kehidupan di sini terasa singkat dan sederhana. Tidak ada hutan, tidak ada tanah subur, dan tidak ada kelimpahan yang mudah ditemui. Yang ada hanyalah es, laut, cahaya yang sebentar, serta makhluk-makhluk yang terus bertahan. Di tempat ini, kekosongan bukan berarti ketiadaan. Ia adalah ruang yang sempit, tempat kehidupan harus bekerja lebih keras daripada dimanapun di bumi. Di tengah suhu ekstrim ini, penguin kaisar tidak melawan dingin, mereka bahkan menyesuaikan diri dan bernegosiasi. Ketika badai datang dan angin katabatik berlari lebih dari 200 km per jam, koloni yang semula riuh perlahan mereka merapat diri. Tubuh-tubuh hitam putih ini membentuk lingkaran yang padat, saling menempel dan saling menahan hembusan angin. Perilaku ini disebut sebagai huddling. Namun di lapangan ia tampak seperti gelombang hidup yang bergerak pelan dan teratur. Barisan terluar yang menerima tekanan angin paling kuat ketika sudah terasa menggigil mereka secara bertahap bergeser ke dalam, sementara yang berada di tengah sudah peroleh kehangatan. Pada waktunya akan keluar dan mengambil posisi di tepi. Tidak ada komando yang terdengar. Tidak ada pemimpin yang tampak. Yang ada hanyalah ritme kolektif yang nyaris terukur.
Di dalam formasi ini, suhu dapat meningkat puluhan derajat dibanding udara di luarnya. Di luar lingkaran ini hanya ada es dan angin. Di dalamnya ada napas yang mengembun dan detak yang tetap terjaga. Musim dingin justru menjadi musim kelahiran. Tidak seperti penguin lain, penguin kaisar berkembang biak ketika malam kutub menutup matahari selama berbulan-bulan. Betina bertelur 1 butir, lalu menyerahkannya kepada pejantan. Pada momen ini, seluruh risiko berpindah tangan. Pejantan mengangkat telur itu ke atas punggung kakinya dan menutupinya dengan lipatan kulit hangat di perut bagian bawah. Bagian ini disebut brood pouch. Jika telur ini menyentuh es hanya beberapa menit saja, ia dapat membeku dan gagal menetas. Selama sekitar 64 hari, pejantan berdiri hampir tanpa bergerak di atas es ini. Mereka berpuasa dan mengandalkan cadangan lemak yang telah dikumpulkan dari laut sebelumnya. Berat tubuh ini dapat menyusut drastis. Mereka tidak makan dan tidak berburu. Mereka hanya menunggu, menahan dingin, menahan lapar, dan menahan waktu yang berjalan lambat. Namun ketika kembali ke laut, tubuh ini seolah berubah. Di darat, mereka tampak kikuk, tetapi di air mereka bergerak luwes seperti anak panah. Mereka mampu menyelam lebih dari 500 meter ke dalam laut yang gelap ini, menahan napas hingga 20 menit, lalu mengejar ikan perak dan cumi yang berkilat sesaat sebelum menghilang. Kadang mereka bergerak dengan teknik porpoising, yakni melompat berulang kali dari permukaan untuk mengambil napas tanpa kehilangan kecepatan, seolah memecah permukaan laut yang dingin ini dengan irama yang ringan. Di tengah ribuan suara dalam koloni ini, mereka tetap mampu mengenali satu suara, pasangan atau anaknya sendiri. Panggilan vokal ini unik, seperti sidik jari akustik. Di ruang terbuka yang kerap dipenuhi gema angin, bunyi menjadi penunjuk arah. Seekor induk dapat menemukan anaknya di antara ribuan tubuh yang serupa. Di tempat ini, ketika pandangan sering tertutup badai dan jarak, suara menjadi jembatan yang menjaga pertemuan. Tubuh mereka dilapisi bulu yang rapat dan disangga lapisan lemak tebal di bawahnya. Pembuluh darah di kaki dan sirip dirancang untuk meminimalkan kehilangan panas. Darah hangat yang mengalir keluar akan memindahkan panasnya kepada darah yang lebih dingin sebelum kembali ke inti tubuh. Bahkan, napas ini pun dijaga agar tidak terbuang sia-sia. Di lingkungan ini, setiap gerak terasa seperti perhitungan, dan setiap musim seperti sebuah taruhan yang harus dijalani dengan tenang. Di Antartika, bertahan hidup bukan semata tentang menjadi yang terkuat, melainkan tentang menjadi yang paling mampu menyesuaikan diri dengan ruang kosong dan kondisi ekstrim ini, tanpa pernah benar-benar mencoba menaklukkannya. Selama ribuan tahun, penguin kaisar menyesuaikan diri pada satu kepastian yang tak pernah mereka ragukan. Laut akan membeku di musim dingin, dan es itu akan cukup tebal untuk menahan koloni hingga anak-anak mereka cukup kuat untuk berenang. Seluruh siklus hidup mereka bergantung pada es laut musiman, bukan daratan, bukan gunung es yang mengapung, melainkan lapisan beku yang terbentuk dan menghilang mengikuti denyut suhu. Namun bahkan di dalam kepastian ini, bahaya tidak pernah benar-benar pergi. Di laut gelap di bawah es itu, bayangan bergerak cepat dan terarah. Paus pembunuh berburu dalam kelompok yang terkoordinasi.
sabar, dan nyaris tanpa celah. Mereka menciptakan gelombang untuk memecah tepi es, mengguncang pijakan yang tipis, lalu menjatuhkan pinguin ke air, ke ruang tempat kecepatan, dan daya tahan menentukan siapa yang kembali ke permukaan. Teknik ini bukan sekadar naluri sesaat, melainkan strategi sosial yang diwariskan. Satu individu menggiring dari bawah, yang lain memotong jalur pelarian, dan yang terbesar menciptakan hantaman akhir. Pinguin bukan satu-satunya mangsa. Di perairan ini, paus pembunuh juga memburu anjing laut Weddell yang beristirahat di lubang napas, atau mamalia laut lain yang tersesat dari kelompoknya. Sebagai predator puncak, kehadiran mereka membentuk perilaku semua spesies di sekitarnya. Setiap hewan yang turun ke air membawa perhitungan yang sama. Seberapa dekat tepi es, seberapa jauh dari kawanan, seberapa cepat dapat kembali. Lebih dekat ke celah-celah es ini, anjing laut macan tutul berdiam hampir tak terlihat. Tubuhnya menyatu dengan bayang air, rahangnya menunggu saat seekor pinguin kembali dari berburu, atau ketika seekor anak terlalu dini mengenal laut. Berbeda dari paus pembunuh yang mengandalkan koordinasi, ia berburu sendirian. Ia menunggu dalam diam yang panjang, lalu menyerang dalam ledakan singkat, menyambar, mengguncang mangsa di permukaan, dan menariknya kembali ke kedalaman. Kadang, ia memakan krill atau ikan ketika tersedia. Namun pinguin muda yang belum berpengalaman tetap menjadi sasaran paling rentan di batas antara es dan air. Di darat pun tempat ini tidak sepenuhnya aman. Skua dan petrel raksasa berputar rendah di atas koloni, membaca setiap kelengahan dengan ketelitian yang tajam. Telur yang terpisah sepersekian detik dari lipatan hangat induknya, atau anak yang melangkah terlalu jauh dari lingkaran perlindungan. Mereka tidak meruntuhkan es atau menyergap dari bawah, tetapi cukup satu celah kecil di antara ribuan tubuh untuk mengubah satu musim menjadi kehilangan. Predasi di sini adalah bagian dari keseimbangan yang keras namun stabil. Yang satu hidup karena yang lain mati. Itulah hukum lama yang membentuk ritme Antartika. Kini ritme itu mulai bergeser. Dalam beberapa dekade terakhir, luas es laut Antartika menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan, terutama di wilayah semenanjung Antartika dan Laut Bellingshausen. Tahun-tahun dengan rekor minimum es semakin sering terjadi. Ketika es pecah terlalu cepat di awal musim, anak-anak yang bulunya belum sepenuhnya kedap air terpaksa memasuki laut yang mematikan. Mereka tenggelam sebelum sempat memahami arus pertama. Ironisnya, spesies yang paling setia pada musim dingin justru menjadi yang paling rapuh ketika musim itu melemah. Laut yang menghangat turut menggeser krill, fondasi dari seluruh rantai makanan ini. Jika krill bergerak lebih jauh atau jumlahnya menyusut akibat perubahan suhu dan keasaman, maka jarak berburu memanjang. Induk harus menyelam lebih dalam dan lebih lama, menguras cadangan energi yang sejak awal sudah terbatas. Dalam sistem yang rapuh seperti ini, perubahan kecil dapat membuka jurang yang besar. Tekanan manusia hadir dengan cara yang lebih halus, namun tidak kalah nyata. Perikanan krill skala industri meningkat untuk memenuhi kebutuhan pakan dan suplemen global. Walau diatur oleh perjanjian internasional, setiap penangkapan tetap berarti kompetisi terhadap sumber makanan yang semakin tertekan. Dan ada jejak yang lebih jauh lagi, karbon yang dilepaskan ribuan kilometer dari es ini. Keputusan energi di kota-kota yang tak pernah merasakan angin katabatik, serta kenaikan suhu sepersekian derajat yang cukup untuk melemahkan fondasi
yang selama ini dianggap pasti. Antartika tampak kosong, namun tempat ini tidak pernah terpisah dari dunia lain. Di benua seluas sekitar 14 juta kilometer persegi itu, konflik tidak datang sebagai ledakan atau kobaran api. Ia datang sebagai retakan, sunyi, memanjang, lalu pada suatu musim yang terlalu hangat, patah. Koloni yang selama generasi berdiri di lokasi yang sama, kini harus mencari pijakan baru. Sebagian berhasil berpindah, sebagian tidak pernah pulih. Model iklim memperkirakan bahwa tanpa pengurangan emisi global yang signifikan, sebagian besar koloni penguin kaisar dapat mengalami penurunan tajam sebelum akhir abad ini. Yang paling ekstrim dari tempat ini bukan lagi sekadar dinginnya, melainkan ketidakpastian yang perlahan menggantikan hukum lama. Badai kembali datang. Angin menggerus permukaan es ini, mengangkat serpihan putih ke udara, seperti debu cahaya yang berterbangan tanpa arah. Ombak memukul tepi rak es dengan suara yang dalam dan berulang, tidak tergesa, seolah tahu bahwa waktu selalu berpihak pada tekanan yang Antartika. Benua yang hampir seluruh permukaannya tertutup es, tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tempat ini hanya menyediakan ruang yang luas, dingin, dan keras. Dan di ruang inilah kehidupan memilih untuk tetap ada, meski segala syaratnya terasa minim. Yang membuat penguin kaisar istimewa bukan semata kemampuannya menyelam ratusan meter atau bertahan dalam suhu yang mematikan, melainkan kesetiaannya pada siklus ini, pada koloni, pada giliran berdiri di tepi lingkaran dan menjaga telur dari angin, pada suara yang dapat dikenali di antara ribuan gema yang saling bertabrakan. Di dunia yang bergerak semakin cepat, mereka hidup dalam ritme yang lambat namun presisi. Setiap musim adalah taruhan yang diulang dengan disiplin yang sama. Setiap anak yang berhasil mencapai laut adalah kemenangan kecil atas statistik yang dingin, atas badai yang kembali, atas retakan es yang datang lebih dini dari seharusnya. Kosong dan ekstrem, itulah wajah tempat ini. Namun di dalam kekosongan ini, ada kerumunan yang bernapas bersama. Di dalam ekstrem, ini ada kesabaran yang nyaris tak terlihat, tetapi terus bekerja. Mungkin makna besarnya bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling mampu bertahan dalam keterbatasan ini. Tentang bagaimana kehidupan, bahkan di ujung dunia, tidak pernah sepenuhnya menyerah pada sunyi yang panjang. Dan ketika ombak kembali menghantam es ini, ketika angin kembali berteriak melintasi koloni, ratusan tubuh hitam putih itu tetap berdiri, kecil, rentan, namun masih ada.